selamat datang di channel kami. Kamu bayangin nggak, ada satu perusahaan burger yang butuh waktu 55 tahun buat bisa jualan 68 juta porsi sehari di seluruh dunia. Terus tiba-tiba, ada satu negara yang bilang, kita bakal balap angka itu cuma dalam waktu 2 tahun. Wah, gila sih. Itu siapa? Startup teknologi baru? Bukan, ini Indonesia. Pak Prabowo baru aja flexing di Davos, Swiss. Kalau program makan bergizi gratis MBG kita, bakal segera nyalip porsi hariannya McDonald's global. Serius? Berarti ini bukan cuma soal bagi-bagi nasi kotak ya? Yuk, kita bedah simpelnya di episode hari ini. Jadi gini ceritanya. Di World Economic Forum WEF 2026 kemarin, Pak Prabowo pamer data. Sampai semalam sebelum beliau pidato, Indonesia udah sukses bagiin 59,8 juta porsi makan tiap hari buat anak-anak, ibu hamil, sampai lansia. Bentar, 59,8 juta itu udah deket banget dong sama angka McD? Tepat, McDonald's itu standarnya sekitar 68 juta pelanggan sehari. Nah, Pak Prabowo pede banget bilang kalau dalam sebulan ke depan, porsi makan bergizi gratis, kita bakal ngelewati angka McD itu. Tapi yang paling bikin merinding itu perbandingan waktunya kan? McD butuh lebih dari 5 dekade sejak 1940 buat sampai ke skala itu. Indonesia, kita baru mulai gaspol Januari 2025 kemarin. Makanya hadirin di Davos pada tepuk tangan. Ini soal skala logistik sebuah negara yang bergerak secepat perusahaan multinasional. Terus dampaknya ke ekonomi kita gimana? Kan ini programnya mahal banget, budgetnya aja katanya sampai 335 triliun di 2026. Nah, ini menariknya. Pak Prabowo bilang ini bukan cuma program populis buat cari muka, tapi investasi produktif. Bayangin, sekarang udah ada 21.102 dapur nasional yang beroperasi. Wah, banyak banget dapurnya. Dan dari dapur-dapur itu aja, udah tercipta 600.000 lapangan kerja baru. Targetnya kalau udah puncak, bisa nyerap 1,5 juta orang. Belum lagi ada 61.000 UMKM yang ikut jadi penyuplai bahan makanannya. Jadi duitnya muter di level bawah ya? Petani, peternak, sama juru masak di desa-desa jadi punya kerjaan tetap. Terus ada istilah baru yang Pak Prabowo bawa ke Davos. Greedonomics. Pernah dengar? Wah, apaan tuh? Kedengerannya kayak ekonomi rakus? Emang itu artinya. Beliau cerita kalau pendanaan program ini salah satunya dapat dari hajar korporasi nakal. Bayangin, 4 juta hektar kebun sawit ilegal sama 1.000 tambang ilegal disita negara dalam setahun. Gokil! Jadi duit dari penertiban ekonomi yang rakus itu dikembaliin buat ngisi piring anak-anak? Betul. Beliau juga klaim udah hemat sekitar 18 miliar US dollar dengan cara motong program-program pemerintah yang nggak efisien atau meragukan. Tapi, biar objektif, kita harus bahas risikonya juga dong. Ekonom kan banyak yang was-was. Jelas, banyak yang khawatir soal biaya pengorbanan. Karena budgetnya gede banget, hampir separuh anggaran pendidikan sekitar 44,2% kepake buat makan ini. Iya, taruhannya gizi anak membaik. Tapi kita harus pastiin fasilitas riset sama gaji guru jangan sampai keganggu. Plus, ngurusin puluhan ribu dapur itu, tantangan korupsinya ngeri kalau nggak diawasin ketat. Poin utamanya, di panggung dunia, Indonesia lagi nunjukin kalau kita bukan lagi negara yang cuma bisa minta bantuan, tapi negara yang punya kapasitas logistik raksasa buat bangun SDM-nya sendiri. Bener. Mau setuju atau nggak sama metodenya, angka nyalip porsi McD itu sukses bikin investor dunia ngelihat Indonesia sebagai global bright spot atau titik terang dunia di tengah ketidakpastian. Nah, kalau menurut kalian yang dengerin, mending duit negara dipakai buat bangun jalan tol lagi atau buat makan bergizi kayak gini? Tulis di kolom komentar ya. Kami pamit dulu. Tetap kritis, tetap sehat.